Di awal film, diperlihatkannya suasana malam yang gemerlap di sebuah sudut kota di Jepang, tepatnya di sebuah distrik lampu merah yang ada di sana. Di sebuah rumah bordil atau tempat anak-anak muncul sesosok anak kecil yang sedang mencari ibunya yang bekerja sebagai PSK di rumah tersebut. Sambil menunggu ibunya selesai mantap-mantap bersama klien, si anak kecil yang memiliki nama Jack lalu duduk di samping pintu kamar dan membaca sebuah komik. Tak lama, klien si ibu yang rupanya seorang yakuza akhirnya keluar dan mengambil buku komik Jack dan memukulnya ke kepala si anak kecil. Setelah si yakuza pergi, Jack lalu masuk ke dalam kamar untuk menemui sang ibu. Di dalam kamar, sang ibu memberikan hadiah kepada putranya, yaitu sebuah action figure atau mainan yang berasal dari buku komik yang sering dibaca sang anak. Karena senang, Jack kecil lalu memberikan pelukan hangat pada ibunya. Setelah itu, Jack kecil kembali membaca buku komik yang rupanya memiliki judul adalah Dark. Jack kecil terus membaca komik favoritnya itu sambil berusaha untuk tidak memperdulikan suara jeritan dari para PSK yang bekerja di rumah bordir tersebut. Namun tanpa disangka, terdengar suara teriakan ibunya yang muncul dari dalam kamar. Khawatir akan kondisi ibunya, Jack kecil langsung menerjang ke kamar ibunya sambil membawa sebuah palu. Di dalam, ia menemukan sang ibu sedang dipukuli oleh kliennya yang juga merupakan anggota Yakuza. Melihat ibunya merontak kesakitan, Jack kecil marah dan memukul si Yakuza dari belakang menggunakan palu yang ia bawa. Namun sayang, karena ia hanyalah seorang bocil, si Yakuza bisa dengan mudah menghempaskan tubuh Jack kecil ke sebuah kursi sambil menarik sebuah pisau kecil dari celananya. Melihat putra sematawayangnya dalam bahaya, sang ibu mengambil palu yang dijatuhkan Jack kecil dan memukulnya ke leher belakang si Yakuza. Namun sayangnya, sebelum si Yakuza jatuh tersungkur kesakitan, ia sempat membalas serangan itu dengan menusukkan pisaunya ke perut sang ibu yang membuatnya mengalami pendarahan di depan sang anak. Film pun beralih ke beberapa tahun kemudian, tepatnya di sebuah penjara. Di sana, diperlihatkan seorang pria bernama Jack Walter menandatangani dokumen dan menerima sebuah amplop setelah menyelesaikan masa tahanannya di penjara. Pria itu sendiri tidak lain adalah anak kecil yang sebelumnya diperlihatkan di awal film, di mana kini ia diperlihatkan sudah dewasa. Di depan parkiran penjara, terlihat seorang pria yang sudah menunggu Jack untuk keluar dari penjara. Pria bernama Lafik ini sendiri rupanya adalah orang yang telah membantu Jack untuk bisa keluar lebih cepat dari penjara. Tentu saja, bantuan ini tidak cuma-cuma, karena sang pria rupanya meminta bantuan Jack agar mau membebaskan putrinya dari cengkraman Yakuza kejam bernama Jumbin. Meski demikian, Jack tak memperdulikan permintaan Lafik dan langsung cabut dari penjara setelah menghentikan sebuah bis dan naik ke dalamnya untuk menghindari Lafik. Di dalam bis, Jack lalu membuka amplop yang sebelumnya ia terima di penjara. Di dalamnya terdapat uang dan satu pak kartu permainan kaci-kaci yang dulunya ia dapatkan dari seorang bos Yakuza saat ia masih kecil. Di tempat pemberhentian bis, Lafik rupanya masih belum menyerah untuk membuntuti Jack. Ia terus mencoba meyakinkan Jack agar mau membantunya untuk membebaskan putrinya yang kini ditahan oleh Yakuza. Sayangnya, Jack tak mau membantu, terutama karena ia tahu Yakuza Kokagai merupakan Yakuza yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Jack melihat seorang bandar narkoboy yang sedang melakukan transaksi dengan seorang klien yang berada di dalam mobil. Ia lalu mendekati si bandar narkoboy yang langsung ketakutan saat melihat wajahnya. Si bandar narkoboy itu memanggil Jack dengan julukan Dark, yang merupakan julukan Jack sesuai dengan nama tokoh utama di komik yang sering ia baca saat ia masih kecil. Tanpa basa-basi, Jack alias Dark langsung menghajar bandar narkoboy di wilayah tersebut. Meski tidak memiliki senjata, Jack dengan lihai berhasil menghajar habis-habisan lawannya itu, menunjukkan keahlian bela dirinya di depan Lafik yang masih membututinya. Jack lalu mengambil uang dan beberapa barang haram dari si bandar narkoboy. Untuk uangnya sendiri, ia gunakan untuk menyewa sebuah kamar di apartemen Ocean Bridge. Saat sedang duduk di dalam apartemen, Jack mendengar sebuah suara berisik dari lorong apartemen. Penasaran, ia lalu keluar dan melihat seorang wanita yang sedang mengambil barang belanjaannya yang berserakan di lorong apartemen. Sang wanita meminta tolong padanya untuk membantunya membawa belanjaannya yang jatuh ke apartemennya. Setelah membantu tetangganya itu, Jack mendapati sebuah amplop tergeletak di depan kamar apartemennya. Setelah ia buka, ia mendapati foto-foto wanita yang terjebak dalam alur perdagangan manusia yang dilakukan oleh Kokagai. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan sebuah tablet, di mana di dalamnya terdapat sebuah video dari Putri Lafik yang kini disandra oleh Yakuza Kokagai. Melihat itu, Jack cukup marah karena itu mengingatkan dirinya akan apa yang pernah dialami oleh ibunya saat ia masih kecil.
Di saat yang sama, terdengar sebuah ketukan pintu dari wanita yang meminta tolong untuk dibawakan barang belanjaannya. Sang wanita lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ivy. Ia memberikan Jack sebuah botol bir sebagai ucapan terima kasih. Setelah menerima bir dari Ivy, Jack masuk ke dalam apartemennya dan segera membuang narkoboy yang sebelumnya sempat ia ambil ke wastafel. Malam harinya, bertemu dengan Lavik di sebuah rumah makan. Di sana Lavik masih berusaha membujuk Jack agar mau membantunya. Ia bahkan memintanya melakukan itu demi ibunya. Mendengar ibunya tersebut, Jack lalu teringat kembali masa lalunya di mana ia dan ibunya berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Yakuza di rumah bordil. Di masa lalu Jack kecil dan ibunya yang terluka akibat tusukan berlari keluar dari rumah sembari dikejar-kejar oleh anak buah dari Yakuza yang sudah mereka pukul. Aksi kejar-kejaran terjadi di distrik lampu merah yang ada di Jepang. Sayangnya, sang ibu tertangkap setelah menyembunyikan Jack kecil di sebuah gorong-gorong. Kenangan yang menyakitkan itu membuat Jack menjadi geram, terutama karena sang ibu juga merupakan korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh Yakuza. Awalnya, Jack masih ragu-ragu menolong Lavik, namun saat ia menyebutkan nama pelaku utama perdagangan manusia yang juga menjadi biang kerok penculikan putrinya, Jack menjadi sangat marah. Rupanya, pelaku dari semua itu adalah Toshio Kageyama, putra dari Ginzo Kageyama, kepala Yakuza yang juga bertanggung jawab akan kematian dari ibu Jack di masa lalu. Setelah mengetahui semua itu, Jack kembali memikirkan permintaan Lavik. Setelah itu, ia juga teringat masa lalunya di mana ia harus bertahan hidup di penjara Jepang saat ia masih kecil. Setelah kabur dari para Yakuza yang membunuh ibunya, membuat dendam yang sudah lama terkubur kembali membara. Setelah mencukur janggutnya, Jack naik ke mobil bersama Lavik. Sambil mengendarai mobil, Lavik memberikan beberapa informasi terbaru mengenai Toshio yang kini sedang memburu seorang anggota geng motor bernama Bronson. Mereka berdua lalu menuju ke lokasi di mana terjadi pertemuan antara anggota Yakuza dengan geng motor. Di TKP, mereka berdua melihat salah satu anggota Yakuza yaitu Shigeru yang rupanya merupakan putra dari Toshio. Berdasarkan informasi dari Lavik, Shigeru saat ini harus membuktikan dirinya kepada ayahnya Toshio jika ia adalah putra yang pantas untuk melanjutkan bisnis mereka sebagai Yakuza. Karena itu, ia datang ke tempat perkumpulan geng motor dengan tujuan meringkus Bronson. Pertarungan pun terjadi antara pihak Shigeru dan geng motor Bronson. Mendengar informasi itu, Jack mendapatkan ide untuk bisa masuk ke dalam organisasi Yakuza Kokagai dengan cara membantu Shigeru yang saat ini terlihat kesulitan menghadapi geng motor Bronson. Tanpa basa-basi, Jack langsung masuk ke dalam pertarungan dan membantu Shigeru untuk menghajar habis geng motor Bronson. Kemampuan bertarung Jack alias Dark yang brutal benar-benar membuat Shigeru terkesan, sehingga ia mengajaknya untuk makan bersama di sebuah restoran Jepang. Sesuai rencana, Jack berhasil membuat Shigeru merekrutnya untuk bisa membantunya mencari Bronson yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Keesokan paginya, saat Jack sedang berlatih di kamar apartemennya, Ivy datang membawa sekotak pizza serta botol minuman untuk makan bersama. Keduanya menikmati makan bersama sampai akhirnya Jack harus pergi terburu-buru karena mendapatkan panggilan dari Shigeru. Tanpa menunggu terlalu lama, Jack menemui Shigeru yang sudah berada di depan gedung tempat persembunyian Bronson. Di dalam gedung itu, rupanya tempat di mana Bronson menyekap seorang gadis. Melihat hal itu, Jack kembali teringat akan nasib ibunya, sehingga ia pun murka dan langsung menembak salah satu penjaga yang sedang bermain kartu. Penjaga yang lain kaget dan kocar-kacir berusaha untuk melawan serangan yang dilakukan oleh Jack. Memanfaatkan momen itu, Jack segera menyelamatkan gadis yang disekap, lalu kembali menyerang para penjaga dengan menggunakan pistolnya. Aksi seru baku tembak antara Jack dan para penjaga gudang yang merupakan anak buah Bronson tak terelakkan lagi. Pada akhirnya, Jack berhasil menembak Bronson sampai tak berdaya. Shigeru sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeksekusi Bronson dengan menggunakan katana yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Sambil membawa kepala Bronson yang ia penggal, Shigeru dan Jack pun pergi ke gedung markas Kokagai yang dimiliki oleh Toshio. Di ruang meeting, Shigeru lantas menyerahkan kepala Bronson kepada ayahnya tepat di depan para pegawai di sana. Toshio sendiri sempat curiga saat melihat Jack di tempat itu. Ia lalu meminta Jack menunggu di luar dan bertanya kepada anaknya perihal identitas dari Jack. Shigeru berusaha meyakinkan ayahnya karena ia telah melihat keterampilan Jack dalam membunuh. Sementara Toshio sendiri memperingatkan sang anak agar tetap waspada di depan Jack. Nah, singkat cerita, Shigeru dan Jack pun pergi
pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan keberhasilan mereka. Sayangnya, Jack harus terlibat sebuah perkelahian dengan preman Yakuza di klub malam tersebut. Jack sendiri cukup kesulitan untuk mengatasi para preman itu. Sementara Shigeru mengatakan ia tak bisa membantu. Karena itu, rupanya merupakan sebuah tes yang diberikan sang ayah untuk menguji kemampuan Jack. Beruntung, Jack bisa mengatasi tes tersebut dan menghajar para preman Yakuza. Toshio akhirnya mengakui kemampuan Jack, namun ia tetap merasa curiga akan dirinya dan meminta salah satu anak buahnya yaitu Kanji untuk mengawasi Jack serta mencari tahu semua informasi mengenai identitas Jack. Beberapa saat kemudian, saat Jack sudah berada di apartemennya, tiba-tiba muncul seorang peska atau gadis penghibur yang dikirim oleh Yakuza Kokagai. Peska ini sendiri bernama Lisa. Lisa sendiri diutus oleh Shigeru sebagai hadiah karena telah membantunya. Lisa lalu bercerita jika saat ini keluarganya terjerat hutang dengan Toshio sehingga mau tak mau ia harus menjual dirinya. Mendengar itu karena paham dan bersimpati dengan situasi Lisa sehingga Jack pun memberikan sedikit uang untuk membantunya. Nah, keesokan paginya, anak buah Toshio yaitu Kanji bertemu dengan Lafik. Ia meminta pada si polisi untuk mencari informasi mengenai Jack sambil mengancam Lafik terkait putrinya yang masih mereka sandra jika ia tak mau memberikan informasi tersebut. Di tempat lain, Shigeru bersama Jack pergi ke sebuah restoran Jepang. Di sana, Shigeru mengobrak-abrik restoran tersebut untuk mengambil uang keamanan yang belum mereka terima. Di sini diketahui jika pemilik restoran belum membayar karena mereka mendapatkan ancaman dari Triple X Triad, organisasi triad Cina yang menjadi saingan Kokagai. Setelah mengambil uang dari restoran itu, Shigeru dan Jack lalu segera pergi untuk menyerang markas Triple X Triad. Sesampainya di Cina, keduanya lalu masuk ke sebuah rumah jagal yang merupakan markas dari Triple X Triad. Tanpa basa-basi, Jack segera menyerang para anggota Triad yang ada di sana. Aksi baku tembak antara Jack dan melawan anggota Triad pun terjadi dengan begitu sengit. Nah, setelah mengobrak-abrik markas Triad dan mengambil uang ziarahan, keduanya lalu kembali pergi ke klub malam tempat mereka sebelumnya datang. Di sana, Jack meninggalkan Shigeru dan mencari Lisa. Setelah menemukan kamar Lisa, Jack melihat Lisa sedang dipaksa untuk mantap-mantap oleh seorang pria gemuk. Melihat itu, Jack yang marah segera mengajar si pria dan mengancamnya untuk tak kembali lagi mencari Lisa. Setelah mengusir pria itu, Jack meminta bantuan Lisa untuk mencari informasi terkait keberadaan dari putri Lafik, yaitu Rini Lafik. Lisa lalu memberitahu jika saat ini Rini telah dipindahkan ke tempat lain. Namun sayang, ia tak tahu lebih detail mengenai keberadaan putri Lafik. Paginya, Lafik bertemu dengan Jack, di mana ia memberitahu jika saat ini Kokagai sedang mencari identitas dirinya. Jack sendiri tak peduli dan malah meminta Lafik untuk memberikan informasi mengenai data dirinya kepada Kanji. Nah, rencana ini pun dilakukan malamnya. Saat bertemu dengan Kanji, Lafik pun memberikan informasi mengenai Jack, di mana diketahui Jack merupakan salah satu kriminal dengan catatan kekerasan yang cukup brutal dan ditakuti. Di tempat lain, Jack memutuskan untuk menyusup ke rumah Toshio. Setelah menghabisi beberapa penjaga, Jack masuk ke ruang kamera dan menghancurkan komputer di sana, sehingga ia tak bisa dideteksi. Jack sempat terlibat perkelahian di dapur dengan salah satu anak buah Toshio, namun ia bisa mengatasinya dan membunuhnya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Jack berhasil masuk ke kamar Toshio, di mana ia sedang menikmati minuman. Tanpa basa-basi, ia menembak kedua kaki dan tangan Toshio hingga ia terjatuh. Toshio pun sadar jika Jack adalah anak kecil yang suka membaca komik berjudul Dark, serta anak dari ibu yang sudah ia bunuh. Jack lalu memaksa Toshio untuk memberikan informasi di mana Rini berada sambil menyiksanya. Sayangnya, Toshio tetap tak mau membeberkan informasi itu. Pada akhirnya, karena emosi, Jack menghajar Toshio secara brutal, tanpa ampun sampai ia meninggal, sama seperti saat Toshio menghajar ibunya di masa lalu. Tak lama, muncul Lisa dari dalam kamar mandi. Melihat itu, Lisa meminta tolong pada Jack agar memukulnya, sehingga ia tak disangkut pautkan dengan kematian Toshio. Keesokan paginya, anggota Yakuza datang ke apartemen Jack. Ivy yang melihat itu, lantas menodongkan shotgunnya untuk mengancam para Yakuza. Menariknya, Yakuza itu datang untuk meminta Jack membantu Shigeru, karena ayah Toshio, yaitu Ginzo Kageyama, datang dari Jepang. Melihat itu, Jack mencoba menenangkan Ivy, dan ia pun pergi untuk menemui Shigeru. Sial bagi Jack, rupanya itu semua hanyalah jebakan saja, karena anak buah Kanji rupanya hendak menahannya, karena curiga jika ia adalah dalang di balik kematian Toshio. Jack pun disiksa, supaya mengaku. Beruntung, Shigeru datang dan menyelamatkan Jack, sehingga ia bisa kembali hidup-hidup.
Di sisi lain, kedatangan Ginzo Kageyama sendiri karena ia tahu jika putranya Toshio telah meninggal. Karena itu, ia datang untuk mengerahkan semua pasukannya dan mencari dalang di balik kematian sang anak. Sekembalinya di apartemen, Ivy melihat Jack yang datang dengan kondisi terluka parah akibat dihajar oleh Yakuza dan dia pun membantu untuk mengobati lukanya. Keesokan paginya, adegan berpindah pada Ginzo yang berhasil mendapatkan informasi mengenai jati diri Jack. Ia akhirnya mengetahui jika Jack adalah anak dari PSK yang dulu pernah ia bunuh di distrik lampu merah bersama putranya Toshio. Ginzo lalu berencana untuk menangkap Jack serta Luffy yang ia ketahui bersekongkol dengannya. Ia berencana untuk menggunakan putrinya Rini sebagai umpan. Mengetahui putrinya dalam bahaya, malamnya Luffy dan Jack segera menuju dermaga menggunakan mobil yang berbeda. Di TKP, Luffy yang lebih dulu datang melihat sesosok wanita dengan kepala ditutup karung yang ia pikir adalah Rini. Panik karena takut putrinya dalam bahaya, ia berusaha menyelamatkannya dan sial bagi Luffy. Ia harus meninggal malam itu di tangan para Yakuza. Jack sendiri datang terlambat dan menghabisi para Yakuza yang telah membunuh Luffy dan mencoba menyelamatkan wanita yang ia pikir adalah Rini. Akan tetapi, wanita itu rupanya bukanlah Rini, melainkan adalah Lisa. Mengetahui hal itu, Jack lalu meminta Lisa untuk pergi menyelamatkan dirinya. Di apartemen, Shigeru yang sudah mengetahui identitas Jack sebagai pembunuh ayahnya mencari Jack dengan mendobrak apartemennya. Sialnya, di situ ada Evie yang kebetulan berada di dalam apartemen. Shigeru lalu mengarahkan emosinya pada Evie dan mencoba untuk memperkosanya. Beruntung, Jack datang tepat waktu dan menghajar anak buah Shigeru. Melihat kedatangan Jack, Shigeru lalu menggunakan Evie sebagai sandera. Karena tak mau Evie terluka, Jack pun menyerahkan dirinya. Bagai petir di siang bolong, Shigeru tetap membunuh Evie tepat di depan Jack. Shigeru lalu membawa Jack ke depan kakeknya. Di sana, Ginzo mencemoh masa lalu Jack dan menyuruh Shigeru untuk mengeksekusi agar bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Saat berjalan menuju ke mobil, Jack sempat berpapasan dengan putri Luffy yaitu Rini yang juga dibawa untuk menghadap Ginzo. Jack lalu masuk ke dalam mobil bersama dengan Shigeru dan anak buahnya menuju ke tempat eksekusinya. Di tengah perjalanan, Jack memanfaatkan kesempatan dan melakukan perlawanan terhadap anak buah Shigeru. Perlawanan Jack ini membuat mobil yang dikendarai oleng dan lepas kendali sehingga mobilnya pun terbalik. Dengan kekuatannya, Jack berhasil melepaskan diri dan menghabisi para anggota Yakuza anak buah Shigeru. Setelah itu, ia menyeret Shigeru keluar dari mobil. Ketakutan akan apa yang akan dilakukan pada dirinya, Shigeru terus memohon ampun kepada Jack. Namun Jack tetap mengeksekusinya dengan menggunakan katana yang ia temukan di dalam mobil. Jack lalu mengambil senjata mesin yang ia dapat dari dalam mobil dan menuju ke gedung markas Kokagai. Salah satu anak yang masih selamat sendiri sempat memberitahu pada Genzo jika Jack ini akan datang untuk membalaskan dendamnya. Mendengar itu, Genzo mulai ketakutan dan menyuruh semua pasukan untuk bersiap menghadapi Jack dengan berbekal senjata otomatis serta katana yang sangat tajam. Jack masuk ke dalam gedung dan menghabisi satu persatu anggota Yakuza yang diperintahkan untuk menghentikan dirinya. Aksi baku tembak serta pembantaian pun tak bisa terelakkan lagi. Setelah menghabisi banyak Yakuza seperti layaknya dewa kematian, Jack pun akhirnya sampai ke ruangan tempat Ginzo berada. Meski ketakutan melihat Jack, Ginzo tak kehabisan akal dan mencoba memanfaatkan Rini sebagai sandera. Ia lalu memaksa Jack untuk melakukan harakiri dengan memberikannya pisau tanto. Jika tidak, ia akan menembak Rini. Khawatir akan keselamatan Rini, ia mengiyakan hal tersebut dan menusukkan pisau tanto itu ke perutnya. Merasa sudah di atas angin, Ginzo lalu mendekati Jack dengan tujuan untuk mencemoohnya. Namun tiba-tiba, Jack mencabut kembali pisau yang menancap di perutnya dan menusukkannya tepat di leher Ginzo yang langsung membuat bos besar Yakuza Kokagai itu sekarat dan akhirnya meregang nyawa. Kedua pun sama-sama ambruk, namun beruntung bagi Jack, Rini yang merupakan mantan perawat mencoba untuk menghentikan pendarahannya. Setelah itu, Rini mencoba melakukan resusitasi jantung agar Jack tetap hidup. Nah, usaha Rini membuahkan hasil. Jack akhirnya membuka kembali matanya dan selamat dari masa kritisnya. Dan